qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Amma ba'd, segala puji tu Allah Subhanahu wa taala na masih mengalehen di kita sasudena jamaah Majelis Taklim alumni SMP 3 angkatan 94. Iman nikmat iman, kesehatan, kesempatan, songoni jua usia sehingga kita bisa berkumpul di bagas na ita cintayon ima dalam rangka melaksanakan agenda silaturahim sekaligus mengadakan majelis taklim. Alhamdulillah sada nikmat na patut kita syukuri itu Allah Subhanahu wa taala. Ima di bulan Rabiul Awalon lex ilehen do pedita kesempatan untuk menghirup udara dan diberikan kesempatan oleh Allah bagi kita untuk senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya ada di antara kita, kaum kerabat kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, meninggalkan kita, bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Mudabbir yang Maha Pengatur, Asy-Syari dialah Allah yang berhak membuat aturan. Allah tidak hanya menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan, tetapi juga Allah menciptakan yang namanya alam akhirat, di mana kita semua nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Itulah kenapa kalau bagi para laki-laki setiap hari Jumat saat khotib naik ke atas mimbar, khotib senantiasa berwasiat bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dua kunci inilah yang akan menjadi penentu bagi kita apakah kita bisa mendapatkan surga Allah atau tidak. Nah, makanya sering dikatakan oleh para ustadz kita untuk kita senantiasa memegang teguh iman dan takwa. Karena memang begitulah kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Kalau kamu penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan, barokah dari langit maupun dari bumi. Dan ini memang terbukti nyata. Setiap kita sholat 5 kali sehari semalam, ketika kita baik itu tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kita selalu membaca kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Ya, bagaimana keberkahan yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan iman dan takwa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan barokah yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Bahkan keberkahan itu akan terus berlanjut sampai hari kiamat dan masih bisa kita rasakan juga sampai hari ini. Apa barokah yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Itulah air Zam-Zam yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari kiamat. Itulah hasil daripada iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah karuniakan bagi Nabi Ibrahim melalui anak keturunannya Ismail, yaitu air Zam-Zam yang penuh barokah yang tak pernah putus kebaikan itu sampai menjelang hari akhirat kelak. Begitulah kita sekiranya mengharap barokah daripada iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya karena banyaknya, bukan hanya karena jumlahnya, tetapi bagaimana seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bisa membawa kita kepada bertambahnya amal soleh. Nah, jadi oleh karena itu
Kalau ditanya apa yang paling penting dalam hidup kita, itulah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita jaga. Karena takwa itulah yang akan menghasilkan barokah. Nah, jadi bagaimana menjaga ketakwaan itu? Inilah dia salah satunya, yaitu kumpul bersama orang-orang soleh, mencintai orang-orang soleh. Kalau ada teman-teman kita yang soleh, bukan namanya si soleh ya, tapi orangnya yang soleh, kita cintai dia. Walaupun kita tidak bisa beramal seperti dia, tapi mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada teman-teman kita yang soleh, nanti itu menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir kelak. Ketika orang-orang soleh itu mengingat kita, lalu kemudian mencari kita, lalu dengan syafaat dari kecintaan kita kepada mereka, lalu Allah selamatkan kita dari azab yang sangat perih tersebut. Oleh karena itulah kenapa Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabba anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itulah pemimpin para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, bersolawatlah kepada nabi. Mudah-mudahan kita memperoleh kesejahteraan dikarenakan sholawat kita. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tentunya tidak asing mulai dari mungkin awal bulan Rabiul Awal sampai akhir daripada bulan Rabiul Awal ini kita banyak mengikuti tiada henti, yaitu memperingati Maulidur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang kenapa sangat penting kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus berbahagia? Di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan, di situ disebutkan oleh beliau ada satu kisah di mana Abu Lahab, paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dipastikan akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di kitab itu disebutkan ada satu hari di mana nanti di hari akhirat kelak Allah akan meringankan siksa bagi Abu Lahab, yaitu ketika Abu Lahab merasa bahagia atas kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan pada hari Senin. Setiap hari Senin nanti Abu Lahab akan diringankan oleh Allah siksanya di neraka. Hanya karena Abu Lahab bergembira atas kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti setelah Nabi Muhammad menjadi dewasa, Abu Lahab adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab saja yang sudah Allah jaminkan neraka baginya, hanya karena dia merasa senang atas kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita yang lebih daripada itu? Tentu kita akan mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa di hari akhirat kelak. Itulah kenapa ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, kita diperintahkan untuk membacakan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang nanti sholawat itu akan menjadi syafaat li ummati, syafaat bagi kita umat Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Kelak ketika kita melewati titian syirat, maka Rasulullah Muhammad SAW akan berada di sebelah kiri, sedangkan Nabi Adam berada di sebelah kanan. Kenapa Nabi Muhammad berada di sebelah kiri? Karena Nabi Muhammad ingin melihat mana dari umatnya yang akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah jalan menuju ke surga ada di sebelah kanan? Kenapa engkau malah memilih berdiri di sebelah kiri?" Nabi Muhammad mengatakan, "Supaya aku bisa menyelamatkan umatku yang akan dimasukkan ke dalam neraka." Ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Rasulullah akan dimasukkan ke dalam neraka,
Maka Rasulullah disebutkan dalam sebagian riwayat menuliskan sholawat yang kita bacakan di dalam secari kertas. Lalu sholawat itu dimasukkan ke dalam timbangan amal kita, maka selamatlah kita sebagai umatnya dari siksa neraka yang membakar, yaitu ajabin syadid, ajab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira bagaimana azab luar biasanya siksaan dari neraka Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, terutama di bulan Rabiul Awal, baik itu di luar daripada bulan Rabiul Awal, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak kita lihat di lingkungan kita, masyarakat kita berlomba-lomba mengadakan Maulidur Rasul, yaitu memperingati hari kelahiran dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengharap keberkahan dan syafaat dari Muhammad SAW, di mana banyak orang yang tidak peduli dengan mengadakan hari kelahiran dari Nabi Muhammad SAW. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dari sejarah hidup Rasulullah SAW, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan begitu juga Rasulullah SAW diwafatkan pada hari dan tanggal yang sama tetapi pada tahun yang berbeda. Sebagaimana Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, maka Rasulullah juga wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin. Dan setelah kematian dari Rasulullah SAW, orang yang pertama kali paling cepat menyusul Rasulullah SAW adalah Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 6 bulan setelah kewafatan Nabi, ada yang mengatakan 8 bulan setelah Rasulullah meninggal. Maka menyusullah Fatimah menemui ayahanda yang tercinta, karena memang begitulah dibisikkan oleh Rasulullah ke telinga Fatimah ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan sakaratul maut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenang atau memperingati kelahiran Rasul atau Maulidur Rasul. Kenapa? Supaya mengajarkan kita bagaimana mencintai Rasulullah SAW. Kita diperintahkan tidak hanya mencintai Al-Quran, kita juga diperintahkan untuk mencintai yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Bukan hanya Qurannya yang kita cintai, tetapi kita juga harus mencintai kepada siapa Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa turunnya Quran adalah menjadi mukjizat, malamnya menjadi malam yang luar biasa. Orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran juga adalah orang yang sangat luar biasa. Dan umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran juga adalah umat yang luar biasa. Siapa itu? Kitalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat berikutnya dikatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita adalah generasi umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Jadi kita akan senantiasa menjadi umat yang terbaik selama kita melakukan dua hal ini. Apa itu? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Kalau yang dua ini kita tinggalkan, maka terjadilah kemunduran kaum muslimin seperti yang kita rasakan hari ini. Namun walaupun begitu, kita tidak boleh berputus asa agar kita senantiasa ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Masyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang mengaku mencintai nabinya, tentunya kalau kita mengatakan cinta pasti membutuhkan yang namanya pembuktian. Ate, songon dia bang nami mandokon cinta tu kakaknya mini bagas. Begitulah juga cinta itu membutuhkan pembuktian. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahama bukti na cintai tatu Muhammad. Aduh, kira-kira bukti cinta.
mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Itulah bukti cinta kita. Nah, semua ni aja wala kakak duta kan waktu dukonya I love you-nya kan mana buktinya kan dia deh. Mana buktinya kau cinta pada aku nih kan. Karena memang cinta itu membutuhkan yang namanya pengorbanan dan pembuktian. Nah, jadi waduh kalang mengaku cinta terbukti berarti itu cinta hanya lip service, cinta palsu, ya kan? Karena memang cinta membutuhkan pembuktian. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka ikutilah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, begitulah yang namanya cinta. Karena memang tadi sudah kita katakan di awal, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, jadi begitu. Oleh karena itu perhatikan kepada siapa cinta itu Anda tujukan. Nah, karena nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai itu. Maka hati-hatilah dalam mencintai sesuatu. Karena memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memang dikaruniakan oleh Allah berupa nikmat di dalam diri kita. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Toha ayat 60. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbunal ladzi a'ta kulla shay'in khalaqa summa hada." Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan segala sesuatu termasuk yang memberikan kepadanya petunjuk. Jadi sudah Allah Subhanahu wa taala dona menciptakan termasuk apa yang ada di dalam diri kita dan memberikan kepadanya petunjuk. Siapakah yang memberikan petunjuk kepada kita sehingga ketika dapat waktunya perut kita merasa lapar tanpa pun kita perlu melihat makanan atau tidak melihat makanan, karena kalau sudah waktunya perut akan merasakan yang namanya lapar. Karena memang begitulah Allah memerintahkan, begitulah Allah memberikan petunjuk kepada potensi yang ada di dalam diri kita. Dan inilah yang disebut dengan namanya gorizah bako, yaitu naluri mempertahankan diri. Nah, jadi di dalam diri kita itu ada kebutuhan-kebutuhan, ada kebutuhan jasmani, ada yang disebut dengan namanya naluri. Kan salah satu kebutuhan jasmani manusia itulah makan, tidur, minum. Ya, itu Allah yang memberikan petunjuk kepadanya. Termasuk juga dengan naluri kita, naluri beragama, naluri meneruskan keturunan, naluri mempertahankan diri, itu adalah semuanya atas petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sunnatullah yang terjadi di muka bumi ini. Nah, sebagaimana api yang bersifat membakar. Siapa yang menciptakan api itu bersifat membakar? Allah Subhanahu wa taala. Dan memang begitulah sifat api diciptakan oleh Allah. Seharusnya api itu bersifat membakar, sebagaimana air juga bersifat membasahi. Jadi kalau ada terjadi sesuatu misalnya api itu tiba-tiba tidak membakar, maka berarti pasti Allah cabut sifat daripada api yang membakar itu. Dan biasanya kalau ada sesuatu yang menyalahi sunnatullah, itu hanya biasa terjadi pada para nabi dan rasul. Nah, itulah yang disebut dengan namanya mukjizat. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar oleh api. Kenapa? Karena memang Allah mencabut sifat daripada api itu yang membakar. Apa kata Allah dalam Quran? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dingin dan sejuklah bagi Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Tapi abang kami jangan coba di rumah pulang nanti dari sini ya. Walaupun dibaca itu aon di rukun ustati nakin ayat insyaallah hong dibaca malon na mampan betu tungonnya. Ulang coba. Kita bukan nabi dan rasul yang Allah berikan keistimewaan. Maka kalau ada nanti berjumpa dengan orang mengatakan tahan dibakar, tahan ditapul, tahan ditusuk, bisa busa dari persejarah ilmu diudang, berarti itu tidak betul. Sesuatu yang seperti itu dan bisa dipelajari dan diulang-ulang, kemungkinan besar dia kalau tidak sulap pasti sihir.
Jadi ulang momo itu percaya. Orang sana rin ba tanan momo percaya. Isi nama majang foto ni Habib Naonan, insya Allah kabul segala. Ya kan? Dari mana dia mau jadi kaya hanya dengan memajang foto ulama kalau tidak berusaha? Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Dunia ini ada namanya hukum asbabiyah, sebab akibat. Adong ison sebab akibat. Jadi banyak orang hari ini gara-gara pingin cepat kaya, pingin ini, pingin itu, sehingga tidak bisa menggunakan akal sehatnya dengan baik. Akhirnya kena tipu. Banyak kita lihat di televisi kan. Nanti disimpan uang begini bisa beranak katanya. Banyak yang percaya dong, banyak yang tertipu kita lihat. Banyak investasi atau berbagai macam yang kadang-kadang hanya karena kita pingin cepat kaya. Jadi kita kehilangan akal sehat. Ini penting bagi abang kakak kami ya, yang mungkin ingin mendapatkan sedikit nikmat dari Allah. Hati-hatilah dalam bermuamalah. Gunakanlah akal sehat. Karena anak bahatan senari anak tertipu kan, on cantik segala macam, sehingga lupa menggunakan akal sehat kita. Padahal Syekh Imam Taqiyuddin An-Nabhani telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan yang namanya akal, ya kan? Padahal sering kita di dalam kehidupan sehari-hari mengatakan ini orang berakal, ini orang tidak berakal. Jadi banyak orang yang telah mencoba mendefinisikan apa itu akal. Tetapi sepengetahuan saya baru Syekh Taqiyuddin An-Nabhani lah yang bisa menjelaskan apa itu akal. Makanya ada pertanyaan yang dilontarkan oleh para ulama. Apa pertanyaannya itu? Para ulama mempertanyakan apa itu akal. Atau di mana letaknya akal. Biasa kalau orang ditanya akal itu letaknya ada di mana, jawabannya cuma dua. Kalau tidak di otak ya di hati. Ya kan? Kalau jawaban kita mengatakan bahwa akal itu letaknya adalah di otak. Pertanyaan kita adalah orang gila punya otak tidak? Punya. Tetapi kenapa orang gila disebut orang tidak berakal? Padahal otaknya ada. Berarti akal bukanlah sesuatu yang letaknya di otak. Kalau kita katakan akal itu letaknya di hati, maka pertanyaannya adalah orang gila punya hati tidak? Punya. Berarti perkataan yang mengatakan bahwa akal letaknya di hati adalah juga tidak benar. Buktinya apa? Orang gila juga punya hati. Tetapi kenapa kita masih tetap menyebut dia orang tidak berakal? Berarti akal bukanlah letaknya di otak, juga bukan di hati. Berarti apa itu akal? Sejenis apa itu? Karena akal tidak letaknya di otak, tidak letaknya di hati. Karena sering selama ini kita mengatakan, naso marakal lu boy, naso marakal donak burinya, langa akal. Banyak para ulama mencoba mendefinisikan apa itu akal. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa akal itu, yang dimaksud dengan akal adalah terjadinya sebuah proses berpikir. Imenedok konalak nama rakal, malodo pemar berpikir. Makanya di dalam Islam orang yang berakal menjadi syarat berlakunya hukum syariat di dalam Islam. Mula semarakal na berlaku siya hukum dia bang, kan? So ni dia neta merdalan-dalan ni, wajib kalian tong solat. Ompe bang pola ramu na solat ko. Ang konsongoni mate, kung na sumarakal maso baru na wajib solat. Paladaga anak, palason kaum ibu datang bulan atau baru melahirkan, itu lah mau bang na sumbayang. Ate. Yang gue termasuk doa na opati, ulang ko cubo-cubo dengan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu berada di neraka saqar? Mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maka dirikanlah sholat. Karena penting, sholat 5 waktu, usahakan jangan tinggal. Syukur-syukur bisa berjamaah 5 waktu di masjid. Banyak orang hari ini badannya kuat, kekar, fitness, nge-gym bagus. Sanggup dia jauh, kalau jalan-jalan sanggup. Tapi masjid hanya 10-15 meter dari rumah tak sanggup dia. Padahal badannya kuat, tapi tak sanggup berjalan ke masjid. Jangan sampai nanti kita ketika datang ke masjid ditanya orang diletakkan mayat kita, siapa ini?
Itulah kita pertama kalinya ke masjid dan terakhir kalinya deh. Jadi usahakanlah kalau bisa. Memang tidak wajib sholat berjamaah, tetapi adalah sunnah muakkad. Dianjurkan bagi laki-laki untuk bisa sholat 5 waktunya ke masjid. Ya, karena lebih besar. Sebagaimana Abdullah bin Ummi Abi Maktum. Abdullah bin Ummi Abi Maktum itu adalah seorang sahabat yang dia buta matanya. Yang karena Abdullah bin Ummi Abi Maktum, Allah menegur Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammad salah, tidak. Tetapi karena Nabi Muhammad tidak tepat dalam meletakkan mana yang lebih utama. Dalam fikih disebut namanya pembahasan al-auliyat. Mana perkara yang lebih utama. Waktu itu ayatnya adalah apa? Abasa wa tawalla anza'ahul a'ma. Datang seorang yang buta. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang Islam kepada orang-orang yang terpandang pada kaumnya waktu itu, Rasulullah membelakangkan Abdullah bin Ummi Maktum, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu Rasulullah tidak pernah lagi mengabaikan Abdullah bin Ummi Abi Maktum. Bahkan Abdullah bin Ummi Abi Maktum, walaupun dia dalam keadaan tidak melihat, tetapi dia adalah orang yang azan pada waktu subuh. Itu Abdullah bin Ummi Abi Maktum. Luar biasa dia. Abdullah bin Ummi Abi Maktum pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Ummi Abi Maktum? Ya Rasulullah, bolehkah aku kalau sholat subuh itu sholatnya di rumah? Abdullah bin Ummi Abi Maktum minta izin kepada Rasul agar kalau subuh sholatnya di rumah. Kenapa? Kalau zuhur, asar, maghrib masih ada kawan untuk menuntun jalan ke masjid. Tapi kalau subuh berat untuk mencari jalan. Karena jarak rumah jarak rumah ke masjid jauh. Kan mau cari penuntun susah. Maka karena itu Abdullah bin Ummi Abi Maktum minta izin agar sholat subuh di rumah. Apakah jawab Rasulullah? Apakah Rasulullah membolehkan Abdullah bin Ummi Abi Maktum sholat subuh di rumah? Kata Rasulullah, atasma'ul azan? Apakah engkau masih mendengar suara azan wahai Abdullah bin Ummi Abi Maktum? Kata Abdullah, ya Rasulullah. Kalau begitu tunaikan sholat subuh di masjid. Semenjak itu Abdullah bin Ummi Abi Maktum tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Bahkan dia adalah yang mengumandangkan azan subuh di masjid setelah Bilal bin Rabah. Bilal azan pertama kali untuk mengingatkan orang-orang yang belum tidur atau yang sudah tertidur untuk bangun. Itulah kenapa dulu azan subuh itu 2 kali. Azan pertama untuk membangunkan orang yang tertidur. Atau untuk mengingatkan orang supaya tidur. Mungkin dia tahajud segala macam, dia mau tidur sebentar, maka dengan didengarnya suara Bilal bin Rabah, maka mereka pun istirahat. Kemudian mendengar azan kedua, baru bangun kembali. Itulah kenapa zaman dulu 2 kali azan. Tugas membangunkan Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Bilal lah yang membangunkan Rasulullah dan yang tahu di rumah istri keberapa Rasulullah berada. Itu tugasnya Bilal. Bilal yang membangunkan. Bilal akan mendatangi Rasulullah ketika selesai azan, belum ada nampak Rasulullah di masjid, maka dia akan mengatakan, as-sholah ya Rasulullah. Sholat ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun siap-siap dan datang ke masjid. Jadi begitulah Abdullah bin Abi Maktum. Semenjak ucapan Rasulullah itu, Abdullah bin Ummi Abi Maktum paham bahwa ada yang sangat istimewa pada sholat subuh. Semenjak itu sampai akhir hayatnya dia tidak pernah meninggalkan berjamaah subuh di masjid. Karena Rasulullah tidak mengizinkan. Padahal kalau secara uzur semestinya dia boleh. Kenapa? Karena matanya tak melihat. Tak ada kawan yang menuntun subuh ke masjid. Tapi beratkah ini? Berat. Siapa bilang tak berat? Berat. Nah, ya kan? Tetapi itulah kenapa pahalanya juga sangat luar biasa. Anggona momotik pahalona. Anggona berat-berat, udang pahalona deh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, terutama juga melaksanakan sholat subuh di masjid yang didahului dengan 2 rakaat sholat qobliyah fajar atau sholat qobliyah subuh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
marilah kita mengamalkan amalan-amalan yang di dalam Islam nilainya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itulah tadi amal yang sangat luar biasa adalah sholat subuh berjamaah di masjid bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan semakin dalam, semakin sepi tempatnya sholat, maka semakin besar pahalanya. Ya kan? Nah, begitu diperintahkan. Bahkan kalau dia sholat di dalam kamar, lalu di dalam kamar itu ada lagi gudang, maka di sanalah para ibunda tercinta atau para ibu-ibu ini sholat dan mendapatkan pahala juga yang luar biasa. Itulah salah satu amalan yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Maulid ini marilah kita meneladani Rasulullah SAW dengan segala apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang kita cintai itu, walaupun beliau telah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk para sahabat, tetapi mereka masih bersungguh-sungguh dalam beramal, kan? Apalagi lah kita yang surganya pun belum jelas. Yang amal kita pun kita nggak tahu sholat kita diterima atau enggak. Ya kan? Betapa sering kita sholat, betapa sering kita berinfak, betapa sering kita berzakat dan segala macam. Kita nggak tahu apakah sholat, zakat, infak kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu. Tetapi kita masih merasa, cukuplah amal saya. Bisalah itu. Padahal sahabat itu kalau kita lihat mereka sangat sungguh-sungguh dalam beramal. Dan amal itu tidak hanya amal yang bersifat nafsiyah. Mereka amal itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, tetapi juga amal-amal yang lain mereka lakukan. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, tidak. Tetapi amal yang lain juga. Bagaimana berjual beli secara Islam, bagaimana bermuamalah secara Islam. Dan semua hal yang diperintahkan oleh Quran itu mereka lakukan. Itulah para sahabat. Bahkan tidak jarang dalam sholat-sholat mereka senantiasa menangis. Menangis dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena mereka takut kalau amalnya tidak diterima, takut kalau amalnya tidak cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagi kita, pernahkah kita merasakan seperti itu? Jungada deh kita rasoi mabiar kita indai tarimu amal nite. Jungada deh kita merasa bahwa amal kita itu kemungkinan tidak akan cukup untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, andai satu nikmat saja di dalam diri kita itu diminta oleh Allah untuk membayar, jangankan untuk memperoleh surga, untuk membayar satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan sanggup membayar betapa luar biasanya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Ada nikmat mata, ada nikmat telinga. Sebelah mata kita saja kalau Allah perintahkan kita untuk membayar itu tidak sanggup kita bayar. Betapa sering kita melihat banyak orang-orang yang diberikan Allah ujian sakit, berapa habis uang yang mereka korbankan hanya untuk bisa kembali sembuh. Oleh karena itu bersyukurlah abang-abang kakak kami masih diberikan kesehatan oleh Allah bisa hadir di majelis taklim ini. Mungkin di antara teman-teman kita ada yang tidak bisa hadir karena sakit, ada yang tidak bisa hadir karena kerja, ada berbagai macam. Oleh karena itu tidak ada nikmat yang paling besar melainkan daripada nikmat kesehatan. Mumpung Allah berikan kita kesehatan, yuk kita beramal soleh. Yuk kita berbuat kebaikan. Karena umur ini kita nggak ada yang tahu. Mungkin di antara kita seperti yang tadi sampaikan, ada yang kemarin baru kita antar. Mungkin ada yang usianya lebih muda dari kita telah terlebih dahulu mendahului kita. Mereka kalau ditanya mungkin ingin kembali ke dunia beramal soleh, tetapi sudah tidak ada waktu. Kita betapa sering melihat orangnya kemarin masih sehat. Tiba-tiba sehat betulnya kan. Tiba-tiba maki sore ini. Sehat nggak dia? Ada orang yang sakit yang kita kira dia sudah bakal pergi. Tapi bukan dia yang pergi. Malah yang sehat itu yang pergi kan. Oleh karena itu, jangan lupakan nikmat kesehatan. Nikmat waktu luang. Selagi ada waktu luang, selagi ada kesehatan, inilah kita pakai. Ngudung nadong be waktu luang, nadong be kesempatan. Nah bisa besok kita Pak. Pala madung marumah tangga, mah jadi ayah, mah jadi umah. Buat marsiajar pema borat, membagi waktu. Sekali sebulan pe borat goro. Apalagi membaca kitab kan. Makana manyosa liba sugari bayan ajola te marsiajar iba padi, mabaya iba na marsiajar te sekolah. Sakana padi balik cabut-cabut alpa-alpa balik
rapistar semua ninda kan. Apalagi mapade ibadah na manuntut ilmu. Lagi adong kesempatan, adong kesehatan, kita pakai mo. Arana na sabi no, opot ilian Allah dihita ujian berupa sakit, kita porwa solat Nabi sabi. De bate dung maron do baru porwa niya solat. Dung maron na mapayak di podo mani Nabi sabi pinggang pe masjid kan. Jadi mumpung Allah kasih kita kesempatan, kita pakailah nikmat kesehatan ini untuk beramal soleh, untuk merubah diri kita lebih baik. Kalau tidak lagi dari sekarang, kapan lagi? Ada penetetion. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib diri seseorang kecuali dia merubah dirinya sendiri. Nak kepala si PT alak narin nagot makkarejon amal ni ba. Sumbayak konjaya udah nih bisa nih. Nah bisa. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap amal perbuatan kita. Iba mamakkarejon na di iba. Begitu juga orang lain juga tidak akan memikul dosa kita. Bahkan nanti kita akan memikul dosa masing-masing di hari akhirat. Bahkan saking dahsyatnya, kita sudah membaca di Quran bagaimana huru-hara hari kiamat itu, hari akhirat itu sangat luar biasa. Ketika seluruh hijab Allah telah ditampakkan dan dibuka di hadapan mata kita. Kan sungguh ini dong. Usan na ditong na dong biar tabah. Dokter pinarako dong narako ini ya kan. Karena nahida kenapa Allah hijab. Itulah kenapa di surah An-Nur dikatakan ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Surah An-Nur ayat 36 dan seterusnya itu kan. Ketika hijab itu Allah angkat, bergoncang hati dan penglihatan. Asih bergoncang mai dan narako. Mai dia siksa ni Allah. Imam makanat kinai ucapan ni kan, sungon minggu na lewat, medukon alak-alak na kafiri. Kata mereka, ya Allah, atau orang-orang yang diancam dengan neraka, kata mereka, ya Allah, ini anak saya, ini istri saya, ini keluarga saya, ini teman-teman saya selama hidup di dunia, ya Allah, ambil mereka, siksa mereka, azab mereka, tetapi ya Allah, sisakan aku dari azab neraka. Biar nih betul bang. Dongan niya pe ilehen niya. Masong ni ajab ni ondo dongat ko na jolo niya. Angkat masuday istriku anakku ke asal ulangau niya. Kenapa? Karena sudah melihat betapa dahsyat dan ngerinya azab neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Inilah ujian iman bagi kita. Oleh karena itu, mumpung kita berada di sini di dunia, maka marilah kita beramal soleh. Indah kita bisa beramal soleh, kita cintai alak-alak na beramal soleh. Na binta ulamanta dongan-dongan tade. Pinomat ulang goyak roa. Dia pati beramal soleh dongan ni goyak buse do peronnya. Pamalim-malip konnya buse. Paboto-boto onnya. Nang gocok roanya oleh tumbayang. Mapade dongan ki maruba. Yo madarwa bayang. Ulang ko lupa mandoa na udah. Ya kan? Indah salah ipangido mandoa ni badongan ni ben apa deh. Aso dilehen di bahidaya. Dengan nape bisa songon koi. Roring gas pengajian segala macam nabahatan nape masalah udah mau segala macam. Tebo pesong ni jangan pernah melupakan aku di dalam doa-doamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tansa fi du'ai. Jangan lupakan kami dalam doamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun itu minta didoakan oleh para sahabat. Ketika Abu Bakar hendak berangkat melaksanakan haji ke Makkah, apa kata Rasulullah? La tansa fi du'aik. Jangan lupakan kami dalam doa-doamu. On penasal abang kakak. Marsi doa on beita. Jangan lupakan kami dalam doa-doamu. Apalagi mungkin narong na berangkat umroh dan haji. Asalah doa na isidah soy panggil Allah Subhanahu wa taala roh tu sadu. Maka jangan lelah meminta didoakan orang-orang soleh. Begitu. Kalau apalagi ada orang tua kita juga masih, maka jangan lupa juga minta didoakan orang tua kita. Karena salah satu amal yang paling besar juga pahalanya adalah termasuk diantaranya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Maka beruntunglah kepada kita semua siapa diantara kita yang masih diberikan Allah berupa nikmat yaitu rezeki masih memiliki kedua orang tua. Berarti kalau masih ada kedua orang tua berarti masih terbuka pintu surga bagi kita.
Mula sada no mana tinggal berarti mamar tutup sada, tinggal sada naik. Nasa doon, ulang besia-siaw na bang. On mapitu surgata. Kata para ulama, celakalah, rugilah yang seseorang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi dia tidak bisa mendapatkan surga darinya. Narugi madate. May tay desan na akhir zaman nun. Dia bertanya bukun niya orang tuanya. Bina itu panti asuhanan. Di ton sa Jope masoni, apalagi di luar negeri. Ulang bisa pay di barat, di Jepang. Memang diletakkan mereka ditaruh ke panti asuhan, diberikan mereka belanjakan. Pernah menonton video itu ketika orang-orang tua itu di panti jompo itu diletakkan. Ketika mereka ditanya apa yang mereka inginkan, mereka tidak ingin itu semua. Apa yang mereka inginkan? Kebersamaan dengan anak-anak mereka. Maka naik tadi di abang kakak daganak teh. Aso lang menjadi anak nadura. Buraku bodong mato bangi batong yang bukunya busemi bate. Itulah kenapa kita senantiasa berdoa di dalam sholat kita. Di dalam setiap kita selesai sholat, apa kita doakan? Ada doa anak kakak. Rabbana habalana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kan itu doa anak. Asuman dapat anak naso soleh-soleha. Kenapa? Karena memang ketika telah habis umur dan kesempatan, doa anak yang solehlah yang akan menyelamatkan kita di hari akhirat kelak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jamata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa salasin. Apabila sudah wafat anak Adam maka terputuslah segala amal kecuali 3. Itulah amal yang anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan harta yang diperuntukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ang wadong do yita na tuluan pakai mah. Adong do anak na soleh adong. Alhamdulillah. Adong do anak tenapo soleh. Biar macarana. Didik, sekolahkan mereka ke sekolah Quran, ajari mereka cinta Quran, cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajari mereka mengenal para sahabat agar mereka meniru bagaimana sifat-sifat generasi terbaik di masa dahulu. Itu ajarkan. Ulang ajarkan jalai tokoh-tokoh yang bukan dianjurkan oleh para ulama. Terutama ajarkanlah mereka mencintai dan mengenal Rasulullah Muhammad SAW. Maka kenalilah Rasulullah, kenalilah para sahabat. Bagaimana kita mau mencintai Rasul, mencintai para sahabat kalau kita tidak kenal dengan siapa mereka. Maka naita pabahat mang baca manangyot kaji asumur cintai ta tu nabinta Muhammad SAW. Nasongon ito nang kimpikan songon abang itu kakak ni Bagas. Ulang B tanggal lahir ate, lobingin tanggal lahir pe iboto. Kenapa? Karena kita sangat cinta kepada pasangan kita. Bagaimana dengan Rasulullah? Ya, maka kalau kita mengaku cinta dengan Rasulullah, kita harus mengenal bagaimana sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya ibu tentang abang, tapi siapa mau buku nih? Nang nomor jagal buku udah. Ade, baca kisah hidup Rasulullah mulai dari lahir sampai wafat. Dijelaskan bagaimana. Beli bukunya Sama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asumur cintai tatu nabintay. God biya may tantong ke umroh ke haji. Na ada tatanda. Sungon dia nabintay. Cinta niya itu deh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ketika nyawa sudah di ujung pedang dari Rasulullah, Rasulullah masih mengharapkan seseorang itu mendapatkan hidayah. Coba abang-abang kami mencari tahu, adakah Rasulullah pernah membunuh seseorang dengan pedangnya walaupun Rasulullah berperang? Yung ada deh dapat kamu cari to, ada sada halak pernah dibunuh oleh Rasulullah selama melakukan perang? Ada. Tidak pernah satu orang pun dibunuh oleh Rasulullah di ujung pedangnya. Bahkan ketika ujung pedang Rasulullah telah berada di leher musuh, Rasulullah masih mengharapkan seseorang itu mendapat hidayah melalui jalannya. Sada meron nga da maninggal abang. Ipibenang mo na bunuh ni Nabi. Kone sonne na malum. Ima marobania marun-marun na penyakit meninggal. Rasulullah tidak pernah membunuh seorang pun ketika Rasulullah berperang. Itulah saking cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Cuma kadang kita tidak cinta dengan beliau.
Naruang mula nga kakak abang untuk isi dari Rasulullah na marporangi. Patah giginya, tertancap panah pipinya. Untuk siapa Rasulullah berjuang? Untuk kita umatnya. Bagaimana agar umat ini mendapat cahaya Islam. Angguin darani perjuangan Nina Binte. Mungkin nasongonon kita. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah menaklukkan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, mungkin kita hari ini sholat menghadap ke kiblat Makkah dengan keadaan berhala masih berada di sekeliling Ka'bah. Tapi karena perjuangan Rasulullah, karena jihad Rasulullah dengan para sahabat, maka bersihlah Makkah dan Ka'bah dari berhala-berhala. Wenda ditaklukkan Nabi Muhammad marporangnya menaklukkan kota Makkah. Sholatlah kita menghadap Ka'bah dengan keadaan berada berhala di dalamnya. Karena perjuangan Rasulullah lah, maka kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Nah itu, ima cinta na Rasulullah dita. Anggoin darani ya bang, anggon-anggonan juk mana binta di rodoh. Baina baiti wa mimbari rodoh miryadil jannah di Rasulullah. Di antara rumahku dan mimbarku terdapat taman daripada taman-taman surga. Mulai alak abang umroh tungkin na isang haji. Ima doa tempat yang paling mustajab untuk berdoa. Ada yang mengatakan bahwa Raudhah adalah tanah yang berasal dari surga. Karena di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, tempatnya berkhutbah itu adalah Raudhah, taman surga. Imani kojarnya lagi mulai umroh. Tempat yang mustajab berdoa. Maka kita berdoa mudah-mudahan diberikan Allah kita berupa nikmat supaya kita bisa ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang termasuk salah satu amalan yang luar biasa adalah melaksanakan umroh. Selain daripada berbakti kepada orang tua, selain daripada mencintai Rasulullah, termasuk amal yang luar biasa adalah melaksanakan umroh. Karena Rasulullah mengatakan al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh yang satu ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin siapa yang berangkat umroh itu tidak akan pernah miskin. Digin kamu madok. Alak na umroh na ada miskin, justru hartanya semakin bertambah. Maka ulang kok gigit-gigit abang kakak. Mula dong depeng berangkat umroh ke mau berangkat. Ulang penti-penti be, cowok betak na pajolo dipanggil Allah. Langsung pada be. Imada maksud natong dia hama waktu nete. Irencanahon mak. Irencanahon ma waktu ne. Apalagi sana. Mudah-mudahan dapat berangkat sudah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Harap mersidon be kan supaya kita bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Karena sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Sekali sholat. Berapa pahalanya? 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Dan sholat di masjidku, kata Rasulullah, 1.000 kali pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Sekali sumbayang 100.000 pahalanya dibandingkan sholat di masjid lain. Ini dia dapat tiba pahala seumur hidup dia semuanya. Saya dia malam umur dia 60 tahun. Dia 50 rumah kehe. Nah, sang 60, 50 do make, 55 makehe. Ibe sumbayang namar lakap-lakap do, namarangan-angan do kan? Dia ba, ima si kojar kalak na umroh ya bagi. Karena sekali sholat wajib di Masjidil Haram sama pahalanya dengan 100.000 kali sholat di masjid lain. Maka namar sirah do alak na sumbayang isi. Tapi dia mustad got Masjidil Haram niya. Umi samping bagasi do borat got mardalan niya. Makanya jalaki alak namar travel umroh ikut kiyo umroh. Dia do travel na donok hotel na niya. Jalaki na donok. So sakan na donok sajo masojid ibagas ni ba borat kehe. Magot 1 kilometer gua na i hotel mo tur seret na burgin. Makabat na soni na umroh kan. Sumada soni sumbayang niya. Sinado na niya. Makanya kalau mau umroh cari hotel yang dekat, ya.
Sedangkan itong lunok masih tiba si borat godke. Apalagi mana do? Makanya ada yang dia nggak pulang-pulang lagi dari itu. Di situ asarnya, maghribnya, isanya. Makanya orang yang umroh itu ada programnya kan umroh gratis jalan-jalan ke Taifnya. Taifon nado wanon. Hampir sehari memakan waktu seharian. Ada yang sebagian itu mengatakan daripada kita jalan-jalan ke Taif, mending kita di Masjidil Haram saja. Karena kalau jalan-jalan ke Taif tak ada pahalanya. Cuma memang dapat tamasya aja. Waktunya pun habis seharian ke Taif, jalan-jalan naik kereta gantung, melihat negeri yang subur, melihat tempat dulu Rasulullah pernah dilempari orang-orang Taif ketika berdakwah. Maka mereka ada sebagian lebih memilih untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram daripada harus beriktikaf, daripada harus jalan-jalan ke Taif. Tentang pupu do berangkat ala kakak abang umroh salah on Taif jolo. Sakadina bisa berangkat, situ tuh mantong ni mudah-mudahan mola dong. Dope umrah teh. Ayo dong. Maka niatkanlah dari sekarang minimal sekali seumur hidup kita bisa berangkat umroh maupun haji. Tentang niat dengan usaha. Arane di dunia ada peta. Nah kini tadongkon adong warna hukum asbabiyah. Apa itu? Sebab akibat. Porongku berangkat umrohnya. Nani kumpul nih peng nani ipanjari ya. Dia tong berangkati. Nah, pero ada panggilannya, panggilan do pinawat ro di ho. Tabung may pengne kan, simpan ma. On di dunia de peta ada hukum sebab akibat. Nah bisa de pe songon ne surga do ju ro panganon, nah bisa de pe. Ang bodung di akhirat kinai di surga, nah perlu lo jaho. Ang godino nakon na lo jado. Karena memang dunia ini tempat berlelah-lelah. Dunia ini tempat ujian. Kita akan diuji, kita akan merasa lelah. Ligi mado dia madong nasonang dinion. Adok pinasonak satok kinme. Saja mo sonak ko narotak na tangis maho. Adakah kesenangan di dunia ini? Ada. Tapi sifatnya hanya sementara. Makanya kalau lagi senang nggak usah terlalu berlebihan. Begitu juga sebaliknya kalau sedih. Kalau lagi sedih jangan terlalu sedih. Dia menangkut menyikut bagian merasa ya kan putus asa. Kesedihan itu akan berlalu. Memang begitulah dunia selama seumur hidup. Kita sedih, susah, senang itu akan datang silih berganti siang dan malam. Selama kita hidup di dunia kita akan diuji. Nang matak nih, andi kan mamatak. Setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulalo jaho mati maho. Ulung mo sa tutuk ko ada pe. Imam makani dongkon Allah kan sonita dongkon na lewat. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang. Mudung mati tenang. Asih tenang matong. Nah, Masiap do na pido te. Walang masiap. Nah, pido. Di ba tenang ustaz ti amal ni pinahulang mo piang tumusuni maraman me te. Napade masuni karejon nang bi karejon aja. Say masungoni besi ulak tambay be. Ono ko manambay do sa sadyo. Cukup me madum me ulang be pupu be. Say masungoni. Masa dia umur. Kan? Etong bo 60 tolo do batas na. Tinakin 50 madong nakehe. 55. Andi gan lo be. Tepet cokot ngari. Nah ada beda dah. Selamat jalan masungoni kan. Makanya beramal solehlah kita mumpung ada kesempatan. Karena kalau tidak mau susah, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tenang, tenang atong ngulung meninggal tenang. Na mamikir kon anak, na mamikir kon orang tua, na mamikir kon mangan. Nalo jado da namang ulo nate. On mangan, male buse naron boringin mangan. Torang ari buse mangan. Isa jo makare jo namar na mata. Nalo jaman namang ulo nate. Tebo bisongoni kita inilah dunia tempat ujian bagi kita. Kalau kita lulus uji di dunia ini, kita akan kembali ke kampung halaman yang abadi. Itulah surga Allah Subhanahu wa taala, surga jannatun tajri min tahtil anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mereka kekal di dalamnya dan diperuntukkan uiddat lil muttaqin, dan surga itu diperuntukkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu bah, mau nasa bertakwa na ilain surga. Maka anakin pegang teguh kunci surga. Apa itu takwa?
Nah, kemarin sudah kita jelaskan takwa itu ada 4. Al-khaufu minal jalil, wal amalu bitanjil, wal istidadu liyaumir rohil, war ridho bil qalil. Imanopati. Mula adong do dihamun, berarti termasuk orang bertakwa. Apa itu? Khauf minal jalil, senantiasa merasa takut kepada Allah. Wal amalu bitanjil, mengamalkan segala apa yang diperintahkan Allah. Wal istidadu liyaumir rohil, mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Bahwa kita semua ini nanti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah apa amal yang mau dibawa. Ni buat tetong nagot mulak. Tinay pasiap. Sakat keho tu padang abang jalan-jalan nyobat ko balanjong. Mul magot mulak ko tu akhirat. Nay pasiap ko. Namarin pak ko, namar sodako ko, namar amal soleh ko. Gugoy, madi di huisi. Yang terakhir apa? Warrido bil qalil. Ridho dengan takdir Allah dan pemberian Allah walaupun sedikit. Bo peso ti kabang nadapot ko isa dari pangamuan mi, ilehen ko tu alak bagasmu, ilehen ko tu anakmu ikhlas karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala walaupun tak seberapa. Kenapa? Karena abang kami tidak korupsi, tidak mencuri, tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak menipu orang. Itulah rezeki yang sedikit tetapi mendapatkan barokah. Apa itu barokah kemarin? Barokah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kan soalnya kakak, bertambah harta, bertambah kebaikan, bertambah rumah, bertambah kebaikan, berganti handphone baru, bertambah kebaikan. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan kita apapun itu, semua nikmat itu kalau dia barokah akan membawa kita kepada jalan kebaikan dengan bertambahnya amal soleh. Yang abang mula dong dapat ko nikmati nanggo mambet ko tu dalam napade justru tu najat berarti tidak barokah. Maka yang kita cari adalah di dalam kehidupan barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, rumah yang barokah dan segala macam. Itulah barokah, yaitu bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita keistiqomahan, diberikan kita husnul khatimah. Ketika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk adalah ashabul jannah atau ashabul yamin, yaitu para penghuni surga atau golongan kanan, bukan ashabus simal, yaitu golongan kiri. Mereka adalah orang-orang yang celaka mendapat azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pertama sampai untuk Ustaz kami yang melehet ujian dan penyampaian nasihat